Oke, sekarang kita bakal YouTube from home ya. Kita nggak kemana-mana ya selama ini ya. Dan setelah saya lihat-lihat di YouTube saya, ternyata video YouTube yang paling banyak itu yang waktu kita duel ya bareng ya. Nah, berarti kan lumayan ngerejekeni ya. Coba balapan, Ana lawan saya pakai pickup, Ana pakai Honda Jazz GK-nya yang baru dicuning, nggak mau kalah kemarin. Jadi kita bakal lihat, kita bakal start 3 kali. Nanti kita ambil waktu yang terbaik siapa, oke? Berani? Berani. Oke. Jadi kita pengen bikin video lagi sama dia tentang pertanyaan-pertanyaan tentang seputar dia. Kenapa sih kok kemarin videonya lawan dia, kan banyak yang komen juga. Ya soalnya lawan cewek makanya menang. Tapi beda loh, cewek yang ini tropinya gedenya segini nih. Ini tropinya dia waktu di mana nih? Itu trofi untuk tim waktu ikut kejuaraan Asia Auto Gymkhana. Jadi dia ini pembalap Asia Auto Gymkhana, lawan berapa negara waktu itu? Filipina, Thailand, Korea, Taipei, banyak deh. Banyak ya, jadi ada negara-negara yang ikut berpartisipasi Asia di situ Pasifik. juga. Dan kebetulan dia nomor 1 wanitanya dan timnya Indonesia sebagai juara 1 juga. Ntar kita kasih videonya deh nih lewat. Oke, selain itu kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan. Kemarin kita sudah buka sesi pertanyaan di Instagram, dia dan saya. Di saya nggak ada satupun loh yang tanya, hebat kan? Oke, pertanyaan yang pertama mulai dari mana nih? Mulai dari ini. Oh, dari sini ya. Ini ada GGGZ, nggak tahu ini siapa, fotonya cakep. Terus ada siapa? Alfa. Al-Fajri Al-Lidrus. Oh, namanya susah-susah di Instagram, sama Ritonga Maharani ya. Nah, ini ada pertanyaannya sama ini. Belajar slalom sejak kapan? Udah berapa lama ikut slalom? Sama satunya lagi, sudah berapa lama nyelam di slalom? Jadi nyelam di slalom. Slalom sama menyelam. Beda ya harusnya. Udah berapa lama nih kira-kira? Oke, saya kenal slalom itu kalau tidak salah sejak tahun 2005. 2005. Kenal pertama kali dengan yang namanya olahraga slalom. Oh, sama slalom, bukan sama saya ya. Jadi bukan sama saya. Bukan. Bukan. Jujur banget ya. Ada tropinya tuh kayaknya ya. 2005. Jadi 2005 saya mulai latihan dulu ikut teman-teman di waktu itu ada komunitas ya, komunitas yang suka Belum kayaknya ini. belum komunitas. Jadi ada teman-teman di Surabaya yang suka ngumpul latihan bareng. Terus saya diajakin teman untuk yuk lihat yuk ini ada yang latihan slalom barangkali kayaknya seru gitu. Ya udah saya ikut latihan dan kalau ini adalah trofi untuk event yang pertama kali saya ikuti. Pertama kali ikut. Pertama kali ikut itu ada Kejuaraan 2. Juara Airio 2 ya. Airio Super Slalom. Airio Super Slalom. Jadi one week race waktu Di Bandung ini. Di Bandung, yang seri 4 di Bandung. Tahun 2005. Udah lama ya berarti ya. Berarti mulai kapan? Mulai tahun 2005 ya. Ini 2005. pertama kali ikut. Dan waktu dulu dia ikut belum tahu pembalap siapa-siapa, jadi Ya, ikut belum gitu. kenal. Yang menang siapa dia nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Belum kenal. Belum kenal. Oke, ini pertanyaan keduanya berubah kan? Ini jadinya gimana? Nah, Cerita dong Bunda, kok bisa jadi joki slalom dari Dila. Oke. Bentar aja, jangan lama-lama. kok bisa jadi joki slalom? Ya itu tadi karena pertamanya lihat, terus coba-coba, akhirnya ketagihan. Salah, kayak serem banget ya. Jadi keterusan sih sampai sekarang karena seru aja sih, jadi terus di dunia slalom. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Awal mula bisa slalom itu latihan sama orang atau sama binatang? Enggak ya, sama sendiri ya, atau latihan sendiri, diajarin atau belajar sendiri gitu ceritanya. Ya. Pertanyaannya. Jadi memang waktu itu ya tadi yang saya cerita, jadi Dari ada yang Cahya Suryana. 2105. Ya. Jadi waktu itu sih karena ngelihat dari teman-teman yang di Surabaya itu yang ngumpul-ngumpul latihan, terus saya ngelihat, terus tanya aja sih waktu itu, diajarin caranya gimana sih emangnya supaya bisa belok kayak gitu. Terus habis gitu ya udah nyoba-nyoba, tapi selalu bareng-bareng sama teman-teman sih, nggak pernah yang saya nyoba-nyoba sendiri. Oh, berarti bareng-bareng ya. Ya, Diajarin juga ya. Diajarin. Saya
diajarin juga dulu. Nggak penting. Terus apakah bisa terjun di dunia slalom, bisa nyetir tapi nggak punya mobil? Pengen kayak Mbak Febri aku itu. Ini dari Yolanda Permatasari, oh, cewek nih ya. Cewek ya. Oke. Jadi kalau yang jelas basicnya memang harus bisa nyetir dulu. Kalau misalnya kendalanya tidak punya mobil, sebenarnya ada solusinya kalau sekarang. Kalau mungkin zaman dulu kan memang kita harus punya mobil baru bisa ikut ini ya, race. Nah, mulai tahun kemarin itu ada namanya Enggak sih, tahun dulu juga Aerius Super Slalom itu iya, juga. waktu itu juga ini juga. Waktu itu saya juga dapatnya pertama kali ikut lomba Aerius Super Slalom, itu mobilnya disediain sama sponsor, sama penyelenggara ya, Suzuki Aerio waktu itu. Nah, mulai tahun kemarin Ada Sirion juga. Sirion juga pernah. Sirion Smart Slalom juga pernah Sirion bikin Smart ya. Slalom. Itu juga pernah. Jadi biasanya ada event yang pabrikan bikin kayak gitu. Waktu itu Honda Brio juga sempat ya. Honda Brio sempat bikin challenge. Nah, mulai tahun lalu itu juga ada kejuaraan nasional U23. Itu mobilnya juga sama. Konsepnya sama dengan yang One Make Race, mobilnya disiapin sama penyelenggara menggunakan Honda Brio terbaru. U23 itu harus di bawah 23 tahun. Iya, tapi persyaratannya memang untuk harus pembalap muda, jadi pembalap yang muda yang usia di bawah 23 tahun. Jadi kalau ada yang masih mencukupi umurnya, misalnya si Mbak Yolanda masih mencukupi untuk bisa ikut itu, boleh, ada IG-nya juga untuk U23. Sering-sering deh cari-cari informasi di Instagram, itu banyak kok yang bikin acara yang mobilnya disediakan, bahkan diajarin kayak timnya Alinka dan teman-teman TTI itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada Adam Sultan 63. Pertanyaannya simple dan padat. Umur berapa? Wah. Itu pertanyaan yang susah dijawab. Sebenarnya gampang jawabannya, cuma nggak mau dijawab. Ya, betul. Maksudnya susah. Lewat berarti. Lewat. Tebak aja. Awal mula suka slalom itu karena kepincut Om Binar atau memang suka sebelumnya di slalom? Dari Sutantiar namanya. Om Mobi atau Om Binar ini? Jadi telur dulu apa ayam dulu gitu ya. Jadi dulu itu yang saya cerita tadi, saya ikut ngeliat dari beberapa teman-teman yang ada latihan bersama di satu tempat, mereka latihan slalom secara rutin. Tapi ada saya di situ. Nah, belum sabar Pak. Saya ceritanya juga ada di situ. Tapi tetap bukan karena saya. Disitulah saya bertemu pertama kali dengan Om Binar ini. Oke, lanjut ya, biar nggak terlalu dalam ya. Nanti curhat jadinya. Belajar slalom ini sudah ini. Nah, ini ya. Dari Hairfit. Susah kan? Hairfit NG. Matic bisa nggak sih dipakai buat slalom? Matic bisa sebenarnya. Bisa aja ya. Bisa aja. Kita tinggal masukin 1 atau 1 dan 2. Udah kita tarik handremnya, selama handremnya mau ngunci dan mobilnya bisa, nggak apa sih. Cuma kemungkinan rusaknya lebih besar dan lebih mahal. Iya, Gearbox itulah kisaran sekitar 15 juta lah kalau untuk Matic. Jadi sebaiknya sih jangan dulu ya sebelum ada teknologi khusus buat itu. Terus caranya awet muda gitu gimana ya dari Duska? Duska Lamu namanya. Dari Duska, caranya awet muda itu selalu bahagia. Oh gitu, simple. Simple aja. Gampang dus pertanyaannya. Ini lanjut. Bukan itu dari ini. Oh ini buat influencer. Oke, nanti dibalas. Terus ada lagi nih. What's dari Alex J. Coleman Official. What's your favorite part about racing? Wah, orang Inggris ini bahasanya ya. Inggris. Bahasa Inggris dong ya. Oke. What I like about racing is when we can meet racer from other team, especially when at Asia Gymkhana Championship I met racer from other country. Woman ya. Other woman. So I can have friendship with them, but we still fight at the race. Thank you Mas Alex, saya nggak ngerti. Oke lanjut nih dari Guter_Smith. Pakai kijang petak dong kakak, gue punya kijang 95. Kasih contoh dong, hehehe gitu.
Perasaan zamannya pakai Kijang belum slalom saya ya. Belum zamannya slalom, Kijang ya. 95 itu. 2005 soalnya saya baru mulai slalom. Tapi Kijang itu giginya satu aja loh, tiada Tiada duanya. duanya. Jadi ntar kapan-kapan deh kalau Belum misalnya, ada sih, belum ada, belum kalau ada. dipinjemin mobilnya, soalnya Kijang itu kalau nggak salah yang Kijang petak ini handremnya masih handrem Tarikan. tarikan itu ya. Jadi harus dimodifikasi mungkin buat itu ya. Oke, tanya lagi dari Kukuh Wijaya, A-nya 2. Tanya Mbak, biar gigi satu di mobil panjang buat slalom. Oh ya, kalau slalom kan gigi satunya panjang-panjang ya. Lihat Buat- videonya pasti. Buat gimana caranya? Makasih. Kasih. Jadi kalau mobil slalom yang saya pakai selama ini yang Honda Jazz saya itu masuk di kelas standar sebenarnya. Dan A1 ya. A1. Jadi kalau kelas standar itu dia tidak banyak modifikasi yang boleh dilakukan, ada pembatasan untuk modifikasi. Nah, gimana gigi satunya kok bisa panjang, kok beda dengan mobil standar yang biasa? Kita nggak ngerubah di gearboxnya sebenarnya, Pikirnya juga tapi nggak. kita menggunakan alat bantu yang namanya PG bag. Nah, PG bag itu yang bisa mengubah limiter mobilnya yang biasanya kalau bunyi itu kalau standar di 6.000. 6.000-an, 6.000-an. 6.500-an ya. 6.500-an Kita bisa up sampai kita up. Iya, 7.500 bahkan ke atas. Bisa ke atas. Nah, Jadi jadi lebih nggak- panjang. nggak keburu habis. Nah, gasnya. PG bag itu adalah perangkat tambahan untuk memanipulasi data di ECU untuk ECU-nya mobil. Nah, itu mereknya macam-macam, ada contohnya Grady, Unichip, ada Grady. Unichip itu dan macam-macam merek. Ya. Nah, oke, pertanyaannya ini ada lagi, awal pertama kali bermain slalom pas umur berapa Kak? Oh, ini sudah ya? Umurnya ya tadi Udah. tahunnya 2005. Ha-ha. Jadi umurnya kira-kira di kisaran umur berapa itu ya? 20-an lah ya. 20-an. Jadi kalau menurut saya sebaiknya itu mulai sejak dini. Jadi pembalap-pembalap sekarang itu umur 23, umur 23 ya, itu Ya. udah jago-jago banget. Ya. Jadi kalau bisa sebelum itu sudah main slalom. Ya. Dan ada juga beberapa teman kita yang mulai mungkin dari bangku SMP bahkan. SMP. Nah, kenapa mereka bisa ikut? Emang bisa sih karena di sini nggak perlu SIM ya, tapi kita perlu persetujuan orang tua dan Ya. memang ada namanya kartu izin start. Ya. Jadi itu memang kalau mulainya sudah ketuaan kayak saya, ntar berkembangnya agak susah gitu. Jadi sebaiknya dari yang memang bener-bener junior gitu aja sih. Kira-kira segini dulu ya, banyak banget dan durasinya udah ngelewatin 10 menit ini, ntar nggak ada yang nonton kalau lama-lama. Ya, ya, ya. Thank you, sampai ketemu Terima lagi kasih. next time-nya. Moga-moga bisa subscribe, like, dan komen saya. Thank you. Thank you. Subscribe dengan surat pressing. Made of glass, it seems you're shattering, shattering the